Anda kembali menyaksikan Muslim Update Ajwa TV bersama saya Wanda Dwi Utari. Sebelum kita masuk ke informasi selanjutnya, saya akan sapa terlebih dahulu Ustaz Atabik Lutfi yang sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum Ustaz Atabik, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah Mbak Wanda, sehat walafiat. Alhamdulillah sehat ya Pak Ustaz. Baik, kita langsung saja ke informasi pertama di segmen 2 hari ini, di mana ada informasi diduga gelar kontes busana bermodus ulang tahun sekelompok waria. Didatangi oleh sekelompok ormas, guna menghindari kericuhan, polisi bertindak tegas membubarkan acara. Malam ini dibatalkan. Ulang tahun tapi ada. Perdebatan terjadi saat salah satu ormas di Kota Makassar, Sulawesi Selatan hendak membubarkan paksa acara lomba busana waria Senin malam. Untung saja polisi segera datang hingga tidak terjadi kericuhan. Ternyata acara yang digelar di salah satu tempat hiburan malam di kawasan Gunung Latimojong itu juga tidak memiliki izin dari pihak kepolisian. Kegiatan dirangkai dengan acara ulang tahun, namun diselingi kontes busana yang modelnya semua waria. Acara perlombaan busana waria. Tapi ini dirangkaikan infonya. Ya, dirangkaikan dengan acara ulang tahun. Kebetulan yang ulang tahun ini waria juga, sehingga ada acara-acara tambahan seperti perlombaan busana. Selain membubarkan acara, polisi juga memberikan peringatan kepada pemilik tempat hiburan untuk lebih selektif dalam menerima tamu. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, tentunya ini menjadi prihatin ya, di mana salah satu masalah sosial ini semakin merebak. Semoga masalah ini bisa segera teratasi. Nah Pak Ustaz Atabik, kita lihat semakin hari, semakin komunitas tersebut semakin berani begitu ya, tentunya syariat Islam ini sangat melarangnya. Lalu bagaimana cara meredam gerakan ini menurut Pak Ustaz? Ya Mbak Wanda, Masya Allah. Semua kita dituntun untuk menyalurkan apapun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik di agama maupun di negara kita. LGBT dan sejenisnya adalah merupakan penyimpangan seksual. Ada dua dimensi, ada pelaku dan ada masyarakat umum. Karenanya saya setuju tadi bahwa ini adalah penyakit sosial. Dalam kaidah agama, kalau kebaikan itu berpengaruh kepada sosial, pahalanya berlipat ganda. Demikian sebaliknya, kalau perilaku buruk itu berdampak sosial, juga hukumannya berlipat ganda. Karenanya betul-betul, kalau ini sudah masuk kepada ranah publik atau ranah sosial, maka masing-masing kita harus menjaga diri, mengantisipasi. Jangan sampai anak kita, keluarga kita, atau sahabat kita terbawa kepada penyimpangan seksualitas. Ada 3 cara yang dilakukan oleh Nabi untuk meredam. Yang pertama, bahwa anak-anak sudah dilatih untuk dipisah antara laki dan perempuan. Antara anak-anak laki-laki ditempatkan di tempat yang berbeda dengan anak-anak perempuan. Demikian supaya nanti anak-anak memang latihnya khusus. Bimbingannya, mainannya pun berbeda dengan mainan kaum perempuan. Itu juga menjadi cara deteksi dini atau antisipasi sejak dini agar nanti ketika remaja tidak terbawa kepada arus-arus yang tadi kategorinya penyimpangan seksual, bahkan ini berdampak pada sosial. Yang kedua, Nabi mengingatkan bagaimana beratnya hukuman atas pelaku tersebut, LGBT dan sejenisnya, itu diancam laknat oleh Allah. La'anallah, la'anallah, la'anallah. 3 kali Nabi mengatakan itu. Dengan demikian, maka edukasi itu penting. Edukasi bersama agar masyarakat mengingat apa sih sebetulnya bahayanya. Bukan untuk individunya, tapi ini untuk masyarakat banyak. Bahkan di sini kan ada anak-anak, ada kaum remaja, ada masyarakat yang lain. Maka dengan memperhatikan bahwa ini adalah perbuatan tercela, maka mudah-mudahan tidak terulang untuk yang kesekian kalinya. Dan terakhir, bagi kita, mendoakan itu jauh lebih baik. Kenapa? Berdoa itu efektif. Kita tidak tahu doa mana yang dikabulkan oleh Allah. Tapi itulah doanya Nabi Lut. Ketika sangat marak perilaku penyimpangan seksualitas di masa Nabi Lut alaihissalam, Nabi Lut berdoa kepada Allah, Rabbi najini wa ahli mimma ya'malun. Ya Allah, selamatkanlah hamba, lindungi hamba dan keluarga hamba dari perilakunya orang-orang atau kaum sodom. Kata para ulama, berarti berdoa
itu termasuk juga cara bagaimana merendah. Karena kita tidak tahu doa siapa, doa apa yang dikabulkan oleh Allah. Yakin bahwa dengan demikian, maka tahap demi tahap, tentu dengan kebersamaan pihak yang berwajib, kebersamaan masyarakat, maka insya Allah kita sangat yakin dengan doa yang tulus agar Allah hindarkan kita, keluarga kita, sahabat kita dari perilaku penyimpangan yang bernama LGBT. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak Ustaz, dalam sebuah hadis Nabi mengatakan Allah melaknat pria yang menyerupai perempuan dan sebaliknya. Lalu bagaimana menjelaskan hadis ini Pak Ustaz? Apakah batasan kata menyerupai di sini, apakah pakaiannya atau juga perilakunya termasuk Pak Ustaz? Ya Mbak Wanda, ini juga termasuk untuk menjaga agar tidak terjadi perilaku yang lebih dari itu. Maka dilarang kita menyerupai, kaum laki-laki menyerupai perempuan, kaum perempuan menyerupai kaum laki-laki. Yang lebih banyak dikatakan oleh para ulama hadis adalah al-mutasyabihin wal mutasyabihat dibagi 3. Pertama, dalam konteks berperilaku, misalnya ucapan, lenggak-lenggok, itu akan pengaruh. Karena mungkin awalnya sekedar lenggok-lenggok, ucapan gitu ya, sekedar hanya untuk sekedar untuk mengetahui dan sebagainya, lambat laun dikhawatirkan yang akan terbiasa melakukan tersebut. Yang kedua, dimensi dari tasyabuh atau penyerupaan itu adalah dalam konteks berpakaian. Maka pakaian itu adalah keindahan, tapi pakaian itu juga kepatutan. Di surat Al-A'raf dikatakan oleh Allah, ya bani adama qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sau'atikum warisha. Ada sisi yang bernama kepatutan, keindahan, ada estetika tapi ada kepatutan. Bukankah kita dengan akal yang sehat, hati yang bersih akan memandang orang itu berbeda manakala pakaiannya tidak sesuai dengan jati dirinya, tidak sesuai dengan fitrahnya. Maka penyerupaannya ini juga dalam konteks berpakaian. Yang ketiga, Nabi mengingatkan bahwa mereka yang menyerupai artinya adalah menyerupai dalam semua aspek. Kita tahu bahwa masing-masing itu ada fitrahnya. Kaum laki-laki ada fitrahnya. Fitrah dalam mengaktualisasikan dirinya, fitrah dalam berdandan gitu ya, fitrah dalam melakukan berbagai hal. Maka ketika kita menjaga diri kita sesuai dengan fitrah, kaum laki-laki tidak boleh mengenakan cincin emas. Ini supaya menjaga fitrah. Kaum laki-laki itu adalah berbeda dengan kaum perempuan. Kaum perempuan itu memang adalah mulia di sisi Allah. Kalau masing-masing itu menjaga fitrahnya, maka insya Allah sesuai dengan hadis Nabi sebagai antisipasi awal. Kalau antisipasi awal dijaga, anak kita, remaja kita, masyarakat, insya Allah berada pada fitrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Pak Ustaz atas penjelasan.